Untuk itu, dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Isu besar mengguncang dunia politik dan keuangan daerah setelah muncul pernyataan tajam dari Menteri Perencanaan Keuangan, Purbaya Yudisadewa, yang menyoroti adanya dana APBD Provinsi Jawa Barat senilai 4,17 triliun rupiah yang disebut tidak produktif alias diparkir di bank daerah. Menurut Purbaya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk program pembangunan, bukan dibiarkan mengendap. Pernyataannya itu segera memicu reaksi keras dari Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini dikenal sebagai tokoh politik dan sosial Jawa Barat. Dalam konferensi pers di Jakarta pekan lalu, Purbaya menyebut ada sejumlah pemerintah daerah yang masih menyimpan dana besar di bank tanpa penyerapan maksimal. Salah satunya, kata dia, adalah Jawa Barat. Uang rakyat tidak boleh tidur di rekening bank. Kalau sampai 4 triliun rupiah lebih tidak terserap, itu artinya ada masalah dalam manajemen keuangan daerah, kata Purbaya seperti dikutip dari CNN Indonesia. Ia menjelaskan, temuan tersebut berasal dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memantau posisi kas daerah di perbankan. Ini bukan tuduhan tanpa dasar, tapi hasil pengawasan keuangan nasional, tambahnya. Purbaya bahkan menyebut dana itu diduga disimpan dalam bentuk deposito berjangka di Bank BJB, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pemerintah daerah memperoleh keuntungan bunga dari dana publik yang seharusnya sudah dialokasikan untuk rakyat. Pernyataan tersebut langsung membuat Kang Deddy Mulyadi geram. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Tempo dan Suara.com, Deddy menilai tudingan itu tidak berdasar dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Saya sudah konfirmasi langsung ke pihak Bank BJB, dan tidak ada dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito. Semua dana yang ada merupakan saldo kas daerah yang bersifat likuid untuk keperluan transaksi rutin, tegas Deddy. Ia menilai, tuduhan Purbaya terlalu berbahaya karena disampaikan tanpa data detail. Kalau bicara, tolong bawa data konkret. Jangan lempar isu seolah-olah ada permainan uang. Ini bukan hal kecil, karena menyangkut nama baik pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat, katanya dengan nada tegas. Deddy juga menjelaskan, mekanisme keuangan daerah kini sudah terintegrasi dengan sistem nasional melalui Kasda online dan diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sulit sekali sekarang untuk menyembunyikan dana atau menempatkannya di deposito. Semua transaksi tercatat digital. Jadi kalau memang ada 4 triliun rupiah yang tidur di bank, seharusnya sudah jadi temuan audit, ucap Deddy. Mendengar bantahan Deddy, Purbaya tidak surut langkah. Ia menegaskan kembali bahwa data yang ia sampaikan berasal dari laporan resmi, bukan asumsi pribadi. Data ini hasil pemantauan real-time kas daerah oleh Kementerian Keuangan dan OJK. Jadi bukan gosip politik, ujarnya dikutip dari inilah.com. Menurutnya, yang dimaksud dana mengendap bukan selalu deposito, tetapi juga saldo kas besar yang belum digunakan karena proses administrasi atau keterlambatan realisasi proyek. Kami mendorong percepatan realisasi APBD agar uang rakyat segera kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Kalau dana terlalu lama di rekening, artinya ekonomi daerah berjalan lambat, ujar Purbaya. Polemik ini semakin ramai hingga akhirnya pihak Bank BJB memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Bank BJB memastikan bahwa tidak ada dana APBD yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Dana yang dimaksud merupakan kas daerah aktif yang digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Semua bersifat likuid dan tidak diinvestasikan dalam bentuk deposito, jelas manajemen bank kepada Tempo. Bank BJB juga menegaskan bahwa seluruh rekening APBD daerah telah masuk dalam sistem pengawasan nasional, di mana setiap transaksi dan saldo dapat dipantau oleh pemerintah pusat. Kami menjalankan prinsip transparansi penuh. Tidak ada dana yang disembunyikan, ujar perwakilan Bank BJB. Merasa difitnah,
Kang Deddy menantang Purbaya untuk membuka seluruh data yang menjadi dasar klaimnya ke publik. Kalau memang ada 4,17 triliun rupiah yang mengendap, buka saja datanya. Saya akan siap berhadapan dengan fakta. Transparan saja, biar rakyat tahu siapa yang benar, tegasnya. Ia menilai isu ini bisa menimbulkan kesalahpahaman besar di tengah masyarakat, padahal pemerintah daerah sedang berupaya mempercepat penyerapan anggaran dan fokus pada pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Yang kita butuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tapi kerjasama antara pusat dan daerah. Jangan buat publik bingung dengan tuduhan yang tidak jelas, kata Deddy. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Prof. Yudi Rahmat, perdebatan antara Purbaya dan Kang Deddy mencerminkan ketegangan lama antara pemerintah pusat dan daerah soal kontrol dana publik. Pusat ingin uang cepat dipakai untuk mendorong ekonomi nasional, sementara daerah terikat regulasi ketat dan proses administrasi panjang. Akibatnya, muncul tuduhan dana parkir, padahal banyak yang bersifat saldo sementara, ujarnya. Yudi menilai, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan bank daerah agar dana publik bisa berputar dengan efisien tanpa menimbulkan kecurigaan politik. Selama komunikasi dan data tidak sinkron, isu seperti ini akan terus muncul, katanya. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan soal rincian data 4,17 triliun rupiah yang dimaksud Purbaya. Namun, perdebatan antara dua figur publik itu membuka wacana penting tentang transparansi fiskal di Indonesia. Kedua pihak sama-sama menyuarakan kepentingan rakyat, Purbaya menuntut percepatan penggunaan dana publik, sementara Deddy menuntut kejujuran data dan perlindungan reputasi daerah. Terlepas siapa yang benar, satu hal menjadi jelas, isu ini telah menyoroti persoalan laten dalam birokrasi keuangan Indonesia, tumpang tindih data, lambatnya realisasi anggaran, dan hubungan yang belum sepenuhnya harmonis antara pusat dan daerah. Kasus dugaan dana APBD, parkir, di bank daerah bukan sekadar persoalan angka, tetapi cerminan tantangan besar dalam tata kelola keuangan negara. Purbaya dan Kang Deddy kini berdiri di dua sisi berbeda, satu menuntut efisiensi, satu menegakkan klarifikasi. Namun publik berharap, polemik ini tak berhenti pada adu kata, melainkan berlanjut pada transparansi dan reformasi sistem anggaran agar uang rakyat benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama. Udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkin bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data pemuda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemuda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemuda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya.